Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, untuk kuliah pada sore hari ini, kita akan membahas tentang fungisida, di mana seperti yang sudah saudara ketahui, arti dari fungisida itu dibagi menjadi dua suku kata, yaitu fungus dan caido, di mana fungus itu adalah cendawan atau fungi atau jamur, kemudian caido atau sida itu adalah membunuh. Jadi fungisida secara spesifik adalah pestisida yang spesifik dapat menghambat dan membunuh cendawan atau yang disebut dengan jamur penyebab penyakit. Fungisida, saudara-saudara sudah ketahui semua bahwasannya banyak yang berbentuk sediaan cair, kemudian sediaan padat, sediaan gas, kemudian sediaan butiran atau bahkan ada yang serbuk. Di sini macam-macam fungisida yang memang sudah berkembang di Indonesia itu beraneka ragam bentuk dan rupanya berdasarkan dari nama dagang yang sudah saudara-saudara ketahui bersama dalam praktikum identifikasi pestisida berdasarkan nama-nama organisme pengganggu tanamannya. Kemudian banyak sekali fungisida itu memang dimanfaatkan oleh para petani, utamanya di Indonesia, adalah untuk mengendalikan beberapa penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan. Oleh karena itu, fungisida ini penting sekali untuk kita pelajari bersama. Karena sebagian besar, katakanlah 60% di perlindungan tanaman, penyebab penyakit yang disebabkan oleh cendawan itu banyak. Utamanya cendawan-cendawan berdasarkan kelasnya. Kemarin di ilmu penyakit kita membahas masalah kelas apa saja yang bertindak menjadi penyakit tanaman yang diakibatkan oleh cendawan. Ada Ascomycetes, ada Basidiomycetes dan sebagainya. Semua itu harus kita pelajari bersama untuk dapat nantinya kita memberikan alternatif pengendalian, memberikan asumsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya petani, untuk penyakit-penyakit tersebut kita kendalikan menggunakan fungisida atau pestisida yang lainnya. Kembali kepada sejarah penggunaan fungisida, sebenarnya fungisida ini telah beredar dan diketahui oleh orang kuno. Ini banyak pendapat atau beberapa pengertian yang diasumsikan bahwasannya penderitaan manusia akibat penyakit tanaman pada saat itu memang menimbulkan efek yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Contohnya di sini ada penyakit karat pada gandum. Ini telah diketahui sejak zaman Romawi kuno. Jadi memang sejarahnya fungisida ini memang dari negara barat ya, dari Eropa, dan di sini sejak zaman Romawi kuno. Dianggap sebagai kemarahan dewa pada saat itu, mungkin sebelum Masehi ya, karena memang sisi dari ideologi manusia pada saat itu percaya akan
benda atau dewa-dewa. Di sini dewa akan marah pada manusia dengan menampilkan beberapa tanaman yang mereka budidayakan itu rusak. Jadi mereka menganggapnya sebagai kemarahan dewa. Kemudian pencegahan yang dilalui itu adalah menggunakan upacara-upacara persembahan kepada dewa Robigus dan Robigo, karena pada saat itu dewa yang mereka kenal pada Romawi kuno itu adalah Robigus karena memang dewa pertanian pada saat itu. Kemudian saat itu pun juga dewa tidak sepenuhnya dipercaya. Maka alternatif yang mereka lakukan itu menggunakan bahan-bahan yang memang dipercaya itu dapat mengendalikan penyakit tersebut, yaitu pengendalian secara kimiawi. Ini dilakukan menggunakan apa? Menggunakan belerang yang pada saat itu bahannya itu memang sulit untuk kita temukan. Karena belerang itu akan muncul pada bukit-bukit atau pegunungan-pegunungan yang banyak mengeluarkan zat yang beraroma sangat menyengat, yaitu belerang. Kemudian dampak kejadian lain dari penyakit tanaman, ini tahun 943 di Eropa pun juga diserang endemis, yaitu penyakit yang disebabkan cendawan, disebut dengan Santa Antonis Fire, karena pada saat itu gejala yang disebabkan pada pertaniannya atau di gandum atau biji rai, ini sama dengan gandum ya, pertaniannya atau tanamannya itu seperti terkontaminasi atau melepuh seperti itu. Ini terdapat kemudian manusia jika mengkonsumsi tanaman tersebut, maka langsung pada saat itu manusia itu dapat meratap dan kejang. Maka diketahui akibat mengkonsumsi biji rai yang terkontaminasi cendawan Classifaps purpurea atau disebut dengan penyakit